Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tiada terukur. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Akhirul Zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh parah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya akan mendapatkan syafaatnya. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membuka makom yang 5. Al-Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Sesudah beliau menunaikan sholat sunat hajat, lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, di manakah makom yang 5 itu di dalam diri hamba?" Yaitu yang pertama subuh, kedua zuhur, ketiga asar, keempat maghrib, dan kelima isya. Maka tatkala itu bergerak-geraklah seluruh anggota badannya, maka diketahuilah beliau tentang kedudukan makom yang 5 itu. Maka bersikirlah ia tiada berhenti-henti daripada suatu waktu kepada satu waktu. Pada waktu subuh, maka bergerak-geraklah perumahan hatinya, maka berkatalah ia, "Ya Tuhanku, telah nyatalah hamba bahwasanya subuh itu bermakom di hati hamba." Maka bersikirlah ia tiada berhenti-henti sampai pada waktu zuhur. Apabila sampai pada waktu zuhur, maka berdenyut lagi hatinya. Tatkala itu terasalah ia suatu benda yang pahit mengalir di batang lehernya. Maka berkatalah ia, "Ya Tuhan, telah nyatalah aku bahwasanya waktu zuhur itu bermakomnya pada empeduku." Maka bersikirlah ia tiada berhenti-henti sampai ia pada waktu asar. Apabila sampai pada waktu asar, maka bergeraklah berhampiran dadanya sebelah kiri. Maka katanya lagi, "Ya Allah, ya Tuhanku, tahulah hamba bahwasanya waktu asar itu bermakomnya pada paru-paru hamba." Maka bersikirlah lagi ia sampai pada waktu maghrib. Tiada ia berhenti-henti. Setelah sampai pada waktu maghrib, berdenyut-denyutlah di dalam dadanya. Setelah diperhatikan denyutan itu, maka ia berkata lagi, "Ya Allah, ya Tuhanku, telah nyatalah hamba bahwasanya waktu maghrib itu bermakom pada jantung hamba." Maka bersikirlah ia daripada maghrib sampai ia pada waktu isya. Setelah sampai pada waktu isya, maka berdenyut-denyutlah dadanya di sebelah kanan. Tatkala itu, maka nyatalah ia waktu isya itu pada limpahnya. Maka bersyukurlah ia ke hadirat Allah Ta'ala. Katanya, "Ya Allah, ya Tuhanku, dengan karenamu aku mengetahui akan segala-galanya." Maka bersikirlah ia tiada berhenti-henti sehingga sampai pada waktu subuh. Maka kedengaranlah pada telinganya, "Ya Abdul Qadir,
di dalam 5 waktu itu bahwasanya terhimpun ia di dalam waktu subuh, maka telah nyata kedudukan makam 5 waktu itu pada diri kita. Oleh itu tiada boleh dinafitkan tiap-tiap sesuatu itu. Bukannya kehendak ilmu yang luas, tiada sesuatu pun yang boleh mengisbatkan kepada kita. Hanya pada diri kita jua yang boleh menandakan sesuatu itu di alam ini. Maka berkatalah seorang ahli sufi, Syekh Kiryani radhiyallahu anhu, kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya hamba dapat mengetahui akan makom yang 5 ini adalah wujudnya pada 5 hakikat yang dinamai ia pada tiap-tiap waktu ini. Waktu subuh menyatakan wujudnya Allah, waktu zuhur menyatakan wujudnya af'al Allah, waktu asar menyatakan wujudnya qauli, waktu maghrib menyatakan wujudnya insani, dan waktu isya menyatakan wujudnya rasuli. Maka berkatalah sahabat-sahabatnya kepada Syekh Kiryani radhiyallahu anhu, "Ya Tuan hamba, bolehkah Tuan hamba terangkan bagaimana cerita di atas makom yang 5 waktu itu? Karena tidak sekali-kali hamba memahami dengan kata-kata Tuan hamba itu." Maka berkatalah Syekh Kiryani radhiyallahu anhu kepada sahabatnya, "Ya sahabat, tiliklah keadaan dirimu senyata dahulu agar kamu dapat ketahui akan makom yang 5 itu. Adapun tatkala asalnya makom yang 5 waktu itu adalah diambil daripada cerita baginda Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahwasanya datang seseorang hamba Allah menghadap baginda Sayyidina Ali karamallahu wajhah dengan berkata, 'Ya Khalifah Amirul Mukminin, kenapakah waktu subuh itu tidak disamakan 5 rakaat tiap-tiap waktu? Mengapakah waktu subuh 2 rakaat saja dan maghrib 3 rakaat, sedangkan waktu lainnya 4 rakaat?' Maka dijawablah oleh baginda Sayyidina Ali karamallahu wajhah, 'Ya Tuan hamba Sayyidah, sebaik-baiknya waktu itu tidak sama akan rakaatnya, karena mengikuti kejadian alam ini. Tiada ia dijadikan oleh Tuhan dengan serentak, melainkan dengan berperingkat-peringkat. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku mafulnya, 'Ya Ali, ketahuilah olehmu bahwasanya tatkala asal waktu itu diibaratkan tatkala embun tunggal setitik gugur ke bumi, menandakan adanya suatu waktu 2 rakaat yakni subuh. Maka tatkala asal manusia pun daripada satu yakni Adam. Inilah sebabnya subuh itu 2 rakaat. Menyatakan ia rakaat pertama itu kalimat tauhid, yang kedua kalimat rasul. Kalimat tauhid asal daripada ibu sekalian amalan, dan kalimat tauhid juga asal daripada bapak, yakni bapak sekalian ilmu laduni. Inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Maka bertanyalah lagi hamba Allah itu kepada baginda Sayyidina Ali karamallahu wajhah, 'Ya Tuan hamba Amirul Mukminin, apakah terkandungnya di dalam kalimat tauhid dan kalimat rasul? Apakah terkandungnya di dalam kalimat tauhid dan kalimat rasul?' Maka jawab baginda Sayyidina Ali karamallahu wajhah, 'Ya Sayyidah, adapun kalimat tauhid itu nyata ia adanya Nur Muhammad, yaitu Zat wajibal wujud khaliqul alam.' Maka inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Maka bertanya lagi Sayyidah, 'Ya Amirul Mukminin, bagaimana pula dengan waktu-waktu yang lain itu?' Maka berkatalah baginda Sayyidina Ali karamallahu wajhah, 'Ya Sayyidah, adapun waktu-waktu yang lain itu mengikuti cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku adalah seperti sebagai berikut. Waktu zuhur 4 rakaat. Rakaat pertama menandakan wujudnya zat Allah. Rakaat kedua menandakan wujudnya sifat Allah.
Rakaat ketiga menandakan wujudnya asma Allah. Rakaat yang keempat menandakan wujudnya af'al Allah. Waktu asar 4 rakaat menyatakan kepada 4 alam. Rakaat pertama menyatakan kedudukan di alam ruh. Rakaat kedua menyatakan kedudukan di alam midhad. Rakaat ketiga menyatakan kedudukan di alam ajsam. Rakaat keempat menyatakan kedudukan di alam insan. Waktu maghrib 3 rakaat menyatakan kepada 3 diri. Rakaat pertama menyatakan hal keadaan diri asali. Rakaat kedua menyatakan hal keadaan diri terperi. Rakaat ketiga menyatakan hal keadaan diri terdiri. Waktu isya 4 rakaat menandakan 4 nama bagi diri yang batin. Rakaat pertama yang menyatakan bersifat wujud mengesahkan zat Allah. Rakaat kedua menyatakan bersifat ilmu mengetahui akan sifat Allah. Rakaat ketiga menyatakan bersifat nur menyatakan ia akan asma Allah. Rakaat keempat menyatakan bersifat syuhud makrifat akan afal Allah. Maka inilah dinamakan rahasia makrifat. Maka bertanya lagi hamba Allah itu kepada baginda Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya Amiril Mukminin, sekiranya jikalau hamba beramal dengan tiada ketahui jalan ini, apakah hukumnya? Maka jawab Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya Sayyidah, siapa yang mengerjakan amalan dengan tiada mengetahui akan amalan itu adalah syirik semata-mata, dan mereka ini dijatuhkan ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Walau bagaimana alim sekalipun, fasik jua hukumnya. Demikian sahabat, makom yang 5. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang wajib terlebih dahulu diketahui?